Chemistry. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Timor, program studi kimia, atas nama Delviana Erwitaloe, MPM 52190021. Di sini saya akan mereview jurnal Anorganik Fisik Solar Cell atau Semikonduktor sebagai nilai mata kuliah UAS Anorganik Fisik. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dari Sabrina Maludia Amir, Titin Anita Zahara, Rizia Sahri, dan Windah Ramalia tentang semikonduktor berbasis TiO2N kaolin terkalsinasi untuk die-sensitized solar cell atau DSSC. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Di sini dimulai dari latar belakang. Nah, latar belakang pada abstrak membahas tentang semikonduktor TiO2 sebagai anoda dalam die-sensitized solar cell atau DSSC memiliki kelemahan, yaitu hanya aktif bekerja pada radiasi sinar UV karena energi celah pita atau EG TiO2 yang relatif besar, yaitu 3,2 eV. Nah, penelitian ini dilakukan modifikasi untuk mengubah struktur elektronik TiO2 agar dapat menurunkan EG. Nah, metodenya. Dalam metode itu, dalam penelitian ini TiO2 didoping menggunakan atom N dari NH4OH dan kaolin terkalsinasi atau KT yang disintesis dari kaolin cap kalah. Berikutnya adalah hasil. Nah, hasil ini dia yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak kayu secang. Nah, di fraktogram IXD TiO2NKT menunjukkan posisi 2 theta sama dengan 25,2790 derajat yang menunjukkan keberadaan TiO2, dan theta 2 theta sama dengan 26,6090 derajat yang menunjukkan keberadaan SiO2 dari kaolin terkalsinasi. Nah, analisis dengan FTIR menunjukkan penyerapan pada bilangan gelombang 680 cm/-1 yang menunjukkan vibrasi ikatan TiN dan 1036,77 cm/-1 yang menandakan bahwa adanya vibrasi renggangan asimetris OSIO dan OALO. Terjadi penurunan EG dari 3,2 eV yaitu TiO2 murni menjadi 3,03 eV yaitu TiO2NKT. Penurunan energi celah pita sebanding dengan besarnya rendemen konversi energi maksimum dari sel surya yang dihasilkan, yaitu sebesar 1,048%, menunjukkan performansi lebih baik dibanding dengan DSSC dengan komponen anoda TiO2 murni yaitu 0,661%. Lalu kata kunci. Nah, kata kunci ini dia membahas tentang anoda, DSSC, energi, celah pita, kaolinit, semikonduktor TiO2. Berikutnya pendahuluan. Nah, sel surya yang selama ini dikembangkan adalah die-sensitized solar cell atau DSSC. Struktur DSSC berlapis seperti sandwich yang terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu kaca konduktif anoda seperti semikonduktor TiO2 atau ZNO, zat warna atau dieelektrolit yang umumnya berbasis I atau I3, dan katoda seperti karbon atau platina. Nah, die atau pewarna yang dapat digunakan sebagai salah satu komponen DSSC adalah pigmen dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Berikutnya adalah anoda. Nah, anoda ini sebagai salah satu komponen DSSC yang saat ini sering digunakan adalah semikonduktor titanium dioksida atau TiO2 karena merupakan oksida logam yang bersifat stabil, tidak larut dalam air, tahan terhadap korosi, dan ketersediaan yang berlimpah.
Lalu, metode dopingnya merupakan salah satu modifikasi TiO2 yang mampu mengubah struktur elektronik TiO2 sehingga mampu menurunkan energi celah pita yang akan memudahkan transfer elektron dari molekul Die menuju semikonduktor. Berikutnya, penggunaan dopan untuk memodifikasi TiO2 baik itu dopan tunggal maupun dopan ganda mampu menurunkan Eg dari TiO2. Dalam penelitian ini, TiO2 didoping menggunakan atom N dari NH4OH dan kaolin terkalsinasi atau Kt. Ion nitrogen N sering digunakan sebagai dopan, baik itu dopan tunggal atau ganda. Dopan N dapat disisipkan dalam material TiO2 sebagai jari-jari ionik dari atom N dan O tidak jauh berbeda, sehingga mampu membentuk level energi baru di atas pita valensi TiO2. Akibatnya, Eg dari TiO2 dapat dipersempit dan membuat aktivitasnya bisa bergeser ke arah sinar tampak. Berikutnya adalah kaolin. Nah, kaolin disintesis dari bal clay Capkala asal Bangkayang, Kalimantan Barat, yang merupakan sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan baku keramik. Lalu, proses doping diharapkan dapat menurunkan Eg dari semikonduktor. Semikonduktor berbasis TiO2 NKT selanjutnya diaplikasikan menjadi komponen anoda pada sel surya yang tersensitasi ekstrak kayu secang. Berikutnya adalah tujuan. Tujuannya yaitu memaparkan karakteristik TiO2 NKT, menjelaskan penurunan energi celah pita yang terjadi dari TiO2 menjadi TiO2 NKT yang digunakan sebagai komponen anoda dalam DSSC, dan menjelaskan hubungan antara energi celah pita dari semikonduktor TiO2 dan TiO2 NKT terhadap performance DSSC. Berikutnya adalah metode. Nah, pertama adalah bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitiannya itu kaolin, kayu secang, dan bahan-bahan kimia seperti TiO2, amonium hidroksida atau NH4OH, asam klorida atau HCl, etanol 95%, etanol absolut, polivinyl alkohol atau PVA, aseton, tripton X100, aseton polyethylene glycol atau PEG, klorofrom atau CH3Cl3, iodin atau I2, kalium iodida atau Ki, dan karbon mesopori dengan merek Merck. Metode yang kedua adalah membahas tentang preparasi dan karakterisasi kaolin terkalsinasi. Kaolin dicuci dengan Aquades, lalu dipisahkan kaolin dengan campuran lainnya menggunakan sentrifugasi. Nah, setelah dipisahkan, diambil lapisan kaolin lalu dikeringkan menggunakan oven. Lalu akan menghasilkan kaolin yang dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kaolin yang dikeringkan ini akan dihaluskan dan diayak dengan ayakan 200 mesh. Lalu kaolin yang telah dipreparasi dikalsinasi menggunakan tanur pada suhu 16 derajat Celcius selama 6 jam. Nah, maka setelah itu kaolin terkalsinasi akan diuji dengan HRD. Yang ketiga, preparasi komposit TiO2 NKT kaolin terkalsinasi. Padatan TiO2 anotase 19,965 gram dicampurkan dengan 5 molar amonium hidroksida NH4OH dalam 80 ml larutan. Kemudian dilakukan pengadukan selama 12 jam, lalu dipisahkan antara filtrat dan residu atau sentrifugasi. Kemudian residu tersebut akan dicuci dengan aqua demineralisa hingga pH netral, kemudian dikeringkan suhu 105 derajat Celcius selama 1,5 jam, lalu dikalsinasi suhu selama 3 jam dengan suhu 300 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan pembuat komposit TiO2 NKT. Nah, TiO2 NKT hasil sintesis ditimbang sebanyak 2,4 gram dan dicampur dengan 3 gram kaolin teraktivitasi, kemudian ditambahkan 10 ml etanol 95% sambil diaduk selama 6 jam. Kemudian campuran disaring residu dikeringkan dalam oven pada temperatur 103
derajat Celcius selama 24 jam, kemudian digerus dan diayak dengan ayakan 200 mS, lalu dikalsinasi pada temperatur 500 derajat Celcius selama 6 jam, lalu diayak kembali dengan ayakan 200 mS, kemudian dianalisis menggunakan XRD, FTR, dan UV. Yang berikutnya adalah ekstraksi die dari kayu secang. Kayu secang kering pertama dihaluskan, kemudian diambil 100 gram lalu ditambahkan 200 ml metanol dan diaduk selama 1 jam. Kemudian disaring, lalu filter tersebut dipartisi dengan larutan N-heksana sebanyak 100 ml. Lalu dievaporasi dan diperoleh ekstraksi kental. Kemudian dikeringkan dengan gas N2. Nah, kemudian akan dikarakterisasi menggunakan UV vis dan FTR. Berikutnya adalah preparasi pasta anoda. Nah, pasta TiO2 NKT dibuat dengan melakukan modifikasi metode. Komposisi bahan yang digunakan terdiri atas 2,5 gram komposit TiO2 NKT, 15 ml etanol absolut, 10 tetes Citron X dan 16 tetes aseton. Campuran diaduk dengan magnetic stirrer selama 24 jam hingga terbentuk pasta. Kemudian dilanjutkan dengan 6 jam sonikasi. Lalu dibuat juga pasta anoda menggunakan 2,5 gram TiO2 anetase sebagai pembanding. Yang keenam adalah preparasi pasta katoda. Nah, preparasi pasta katoda dilakukan dengan melakukan modifikasi metode. Sumber karbon yang digunakan adalah karbon mesoporus sebanyak 0,640 gram karbon ditambahkan dengan 1 ml pasta anoda, 2 ml aqueous, dan 10 tetes Citron X. Campuran diaduk dengan magnetic stirrer selama 24 jam hingga terbentuk pasta, dilakukan dengan 6 jam sonikasi. Berikutnya, preparasi elektrolit. Nah, elektrolit dibuat dengan dua variasi, yaitu elektrolit dengan penambahan polyethylene glycol dan tanpa polyethylene glycol. Larutan elektrolit dengan penambahan polyethylene glycol dibuat dengan melakukan modifikasi metode. Elektrolit dibuat dengan cara ditimbang 0,84 gram kalium iodida atau Ki dicampurkan ke dalam 12,5 ml klorofrom CH3Cl3, kemudian diaduk, ditambahkan 0,127 gram iodin I2 ke dalam larutan tersebut, lalu kembali diaduk, kemudian ditambahkan 3,5 gram polyethylene glycol. Setelah itu dipanaskan campuran larutan dengan suhu 35 derajat Celcius hingga semua zat telah terlarut sempurna. Larutan elektrolit tanpa penambahan polyethylene glycol dibuat dengan melakukan modifikasi metode. Larutan dibuat dengan cara melarutkan 0,8 gram kalium iodin Ki dalam 10 ml asetonitril, kemudian ditambahkan 0,13 gram iodin I2 ke dalam campuran tersebut, lalu diaduk hingga terlarut sempurna. Berikutnya adalah pembuatan dan karakterisasi DSSC. Nah, kaca TCO berukuran 2 cm2 hasil preparasi dideposisikan menggunakan pasta anoda TiO2 NKT serta pasta katoda pada sisi aktif kaca dengan ukuran 1 cm2 elektroda TiO2 dan TiO2 NKT yang telah disiapkan rendaman di dalam larutan die masing-masing 12 jam untuk menghasilkan elektroda tersintesis die. Larutan die dibuat dengan cara melarutkan 0,21 gram ekstra kayu secang ke dalam 12,5 ml aseton. Larutan die tersebut diukur absorbansinya sebelum dan setelah dilakukan perendaman elektroda TiO2 NKT. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan penetesan larutan elektrolit di atas TiO2 NKT tersintesis die, lalu ditutup dengan kontak elektroda karbon. Masing-masing ujungnya diberi ruang untuk kontak elektrik. Kemudian, lapisan substrat dijepit dengan klip yang dideposisikan dekat dengan tepi TCO agar tidak mengganggu proses penyerapan cahaya pada saat pengujian. DSSC dengan semikonduktor TiO2 murni juga dibuat dengan prosedur yang sama sebagai perbandingan.
Karakterisasi DSSC dilakukan dengan mengukur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh DSSC ketika dipaparkan sinar dengan variasi sintesis yaitu 0, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, dan 400 watt per meter kuadrat. Sumber sinar yang digunakan adalah lampu halogen 500 watt, tegangan sirkuit terbuka atau Foch, dan arus sirkuit pendek atau ISC yang terekam pada multimeter scientific Agilent 34461 ampera dicatat dan diolah menjadi nilai rendemen konversi energi maksimum menggunakan persamaan 1. Berikutnya adalah hasil dan diskusi. Yang pertama, karakterisasi kaolin dan kaolin terkalsinasi. Nah, di sini terdapat gambar difraktogram IXD kaolin yaitu A dan kaolin terkalsinasi B. Kaolin mengalami perubahan pada posisi 2 theta sama dengan 25,2790 derajat yang tidak ditemukan lagi pada fraktogram IXD kaolin terkalsinasi. Hal ini menandakan telah terjadi perubahan struktur kaolin akibat kalsinasi. Di fraktogram juga terdapat kandungan silika. Ukurannya sangat kecil hingga tidak terpisah pada kaolin saat sentrifugasi. Tinggi puncaknya 2 theta sama dengan 26,5846 derajat, tidak menjelaskan kandungan silika yang tinggi. Bisa dilihat gambar berikutnya adalah komposit TiO2N terkalsinasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar di fraktogram IXD TiO2, TiO2N, dan TiO2NKT. Di situ ada A, B, dan C. Kemudian gambar 4-nya adalah grafik energi terhadap faktor Kubielka-Mung dari TiO2 itu adalah A dan TiO2NKT itu B. Nah, pembahasannya analisis struktur dan parameter kisi kristal dari partikel TiO2 terdoping N dilakukan menggunakan instrumen IXD pada gambar 3. Keberhasilan pendopingan atom N dapat diketahui melalui ukuran kristal tersebut yang dihitung dengan persamaan dB squared. Ukuran kristal dari TiO2 yaitu sebesar 10,279 nm, sedangkan ukuran kristal hasil pendoping atom N ke dalam TiO2 yaitu sebesar 12,337 nm. Menurut penelitian, terdopingnya atom N ke TiO2 dapat ditandai dengan perubahan ukuran kristal yang semakin besar. Nah, pendopingan kaolin terkalsinasi dalam komposit TiO2N ini bertujuan meningkatkan kemampuan anoda mengabsorpsi Die sehingga transfer elektron dari Die ke anoda menjadi optimal. Terdopingnya kaolin kalsinasi ditandai dengan munculnya puncak pada 2 theta sama dengan 26,690 derajat yang menandakan keberadaan SiO2. Atom N dapat terdoping pada TiO2 karena TiO2 merupakan semikonduktor tipe N-doped yang dapat didoping dengan atom bervalensi 5 sehingga menjadi semikonduktor tersebut bermuatan negatif dan menerima orbital kosong dari atom tersebut. Kemudian jari-jari ionik dari nitrogen dan oksigen tidak jauh berbeda. Selain itu, orbital 2p dari nitrogen yang mengalami hibridisasi dengan orbital 2p milik oksigen sehingga dapat mengubah struktur pita elektronik titania. Dengan demikian secara efektif dapat mempersempit celah pita dari material tersebut. Pendopingan dapat mengubah energi celah pita yang diketahui melalui karakterisasi menggunakan DRUV. Gambar 4 menunjukkan grafik energi terhadap faktor Kubielka-Mung dari TiO2 sebelum dan setelah pendopingan. Diperoleh nilai X saat Y sama dengan 0 yang menunjukkan nilai energi celah pita TiO2 sebesar 3,2 eV dan energi celah pita TiO2 NKT sebesar 3,03 eV. Yang ketiga,
ekstraksi dan karakterisasi kayu secang. Di sini ada dua gambar. Gambar 5 itu merupakan spektrum inframerah ekstra kayu secang. Kemudian gambar 6 itu merupakan spektrum absorbansi UV vis ekstra kayu secang dalam pelarut aseton. Nah, di sini analisis FTR pada gambar 5. Berdasarkan gambar, hasil ekstraksi mempunyai puncak bilangan 3263,95 cm pangkat min 1 yang menunjukkan gugus fungsi OH, alkohol, fenol ikatan hidrogen. Pada bilangan gelombang 2933,05 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus fungsi CH atau alkana. Lalu bilangan gelombang 1243,99 cm pangkat min 1 dan 1190,15 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus fungsi CO, alkohol, eter, asam karboksilat, dan ester, serta bilangan gelombang 826,79 cm min 1 menunjukkan gugus fungsi CH atau cincin aromatik. Berikut gambar 6 itu membahas tentang analisis UV vis berada pada panjang gelombang 200-800 nm. Ikatan rangkap terkonjugasi pita penyerapan pada rentang 400 nm sampai 500 nm. Nilai absorbansi tertinggi 1,444 berada pada panjang gelombang 435 nm. Berikutnya adalah pembuatan dan karakterisasi di SSC. Untuk mengetahui performansi DSC yang dihasilkan, sel disinari dengan lampu halogen 500 watt sebagai pengganti cahaya matahari pada jarak 30 cm dari sel. Intensitas cahaya divariasikan menggunakan dimer pada 0,25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, dan 400 watt M persegi. Untuk mengetahui intensitas optimum cahaya yang dibutuhkan oleh DSC, parameter yang diukur adalah VOC dan ISC yang terekam pada multimeter Skienvik Agilent 34461A dengan tampilan 6,55 digit angka. Kurva hubungan antara intensitas terhadap VOC, intensitas terhadap ISC, intensitas terhadap daya, dan intensitas terhadap efisiensi yang dihasilkan di SSC dengan komponen elektrolit menggunakan PEG masing-masing disajikan pada gambar 7, 8, 9, dan 10. Kurva hubungan antara intensitas terhadap VOC, intensitas terhadap ISC, intensitas terhadap daya, dan intensitas terhadap rendemen konversi energi maksimum yang dihasilkan di SSC dengan komponen elektrolit tanpa menggunakan PG masing-masing disajikan pada gambar 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini merupakan gambar 7, merupakan grafik hubungan intensitas dan VOC dari sel surya dengan pasta anoda TiO2 gambar A dan TiO2 NKT gambar B dengan variasi elektrolit menggunakan PEG A dan PEG B. Kemudian gambar 8, grafik hubungan intensitas dan ISC dari sel surya pegangan anoda TiO2 dan TiO2 NKT dengan variasi elektrolit menggunakan PEG A dan tanpa PEG B. Kemudian gambar 9 itu grafik hubungan intensitas dan daya dari sel surya dengan pasta anoda TiO2 dan TiO2 NKT dengan variasi elektrolit menggunakan PEG A dan tanpa PEG B. Kemudian gambar 10 itu grafik hubungan intensitas dan rendemen konversi energi maksimum dari SSC dengan pasta anoda TiO2 dan TiO2 NKT dengan variasi elektrolit menggunakan PEG dan tanpa PEG. Kesimpulan, semikonduktor TiO2 yang didoping dengan atom N dan kaolin terkalsinasi berhasil dibuat menghasilkan serbuk TiO2 NKT. Kemudian, difraktogram IXD TiO2 NKT menunjukkan posisi 2 θ sama dengan 25,2790 derajat yang menandakan adanya TiO2 dan
2 theta sama dengan 26,6090 derajat yang menandakan adanya SiO2 dari kaolin terkalsinasi. Kemudian, analis dengan FTR menunjukkan penyerapan pada bilangan gelombang 680 cm/1 yang menunjukkan vibrasi ikatan TIN dan 13677 cm/1 yang menandakan adanya vibrasi tegangan asimetris OSIO dan OALO. Terjadi penurunan energi celah pita pada semikonduktor TiO2 NKT melalui hasil analisis menggunakan DR UV. Semikonduktor TiO2 memiliki energi celah pita sebesar 3,2 eV. Semikonduktor TiO2 NKT memiliki energi celah pita sebesar 3,03 eV. Penurunan energi celah pita disebabkan oleh pendopingan antar atom N yang mampu membentuk level energi baru di atas pita valensi TiO2 sehingga dapat menurunkan energi celah pita pada TiO2 yang terdoping atom N dan kaolin teraktivasi. Kemudian, semikonduktor hasil pendopingan dengan penurunan energi celah pita berpengaruh terhadap performasi di SC yang dihasilkan. Rendemen konversi energi maksimum dari ISSC dengan komponen anoda TiO2 NKT tanpa PEG yaitu sebesar 1,048% menunjukkan performasi paling baik di antara sel surya dengan komponen anoda dan variasi elektrolit lainnya. Thanks for watching.